Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang SketchUp secara mendetail ya. Adapun pertemuan minggu lalu kita membahas SketchUp dan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam 3D dan pengenalan secara singkat dan global. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu di antara aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan dalam pemodelan 3D. Salah satunya adalah perangkat lunak SketchUp atau aplikasi SketchUp. Aplikasi perangkat lunak dan perancangan gedung interior kelas 12 ini kita konsentrasi kepada pemodelan 3D dulu. Adapun pengertian SketchUp adalah sebuah perangkat lunak desain grafis yang dikembangkan oleh Trimble. Mendesain grafis ini dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis model, dan model yang dibuat dapat diletakkan di Google Earth atau dipamerkan di 3D Warehouse. Google Earth itu kan peta ya, peta secara real. Jadi kita kalau sudah punya desain atau model, kita tempatkan lokasinya di mana. Nanti akan sinkron antara rencana desain dengan kondisi situasi atau tapak bangunan yang akan kita bangun di sana. Nah, atau dipamerkan di dalam 3D Warehouse secara online. Itu pun kalau desain kita bagus dan bisa diterima di online ya. Nah, kalau desain yang sudah unggulan itu bisa dijual di 3D Warehouse. Selanjutnya, Google SketchUp adalah software yang dapat kalian gunakan untuk membuat atau memodifikasi dan berbagai model 3D ya. SketchUp relatif lebih sederhana dan lebih mudah digunakan daripada kebanyakan program 3D modeling lainnya ya. Pertemuan minggu lalu Bapak perkenalkan macam-macam aplikasi untuk permodelan 3D ya. Ada AutoCAD 3D sendiri ataupun Archicad, Revit dan sebagainya. Nah, di antara aplikasi tersebut yang paling praktis yaitu ini, aplikasi SketchUp ya. Selain itu, SketchUp dapat bebas di-download tanpa dikenakan biaya lisensi, jadi free. Pada instalasi pertama, setiap Anda memulai klik ikon Google SketchUp, nanti akan ditunjukkan sebuah window awal yang berisi tampilan bidang kerja atau template ya, sesuai dengan keinginan Anda ya, sesuai keinginan kalian. Untuk tutorial ini pilih simple template meters ya. Karena satuan yang digunakan di Indonesia itu adalah sentimeter dan meter ya. Kalau di Amerika itu digunakan inci atau kaki. Ya, umumnya di Indonesia itu pakai meters ya. Kalian bisa menggunakan senti ataupun meters ya. Nah, tampilan Google SketchUp diantaranya ada toolbar ya. Set icon ini digunakan untuk membuat bentuk geometri. Di antaranya line, arc, rectangle dan lain-lain. Kemudian mengukur objek dengan measure atau protractor. Protractor itu untuk mengukur sudut dan memanipulasi objek. Di antaranya adalah dengan move, rotate, push atau pull ya. Kemudian ada aksis. Ketika Anda membuat file baru atau file new dalam tampilan
akan ada 3 garis sumbu, yaitu sumbu merah, sumbu hijau, dan sumbu biru. Kalian dapat menonaktifkan dengan klik view axis, tapi lebih baik digunakan sajalah view axisnya. Jadi ada sumbu X warna merah, sumbu Y warna hijau, dan sumbu Z warna biru. Jadi untuk penggambaran sendiri itu harus memenuhi ketiga aksis tadi. Kalau 2D cukup 2 aksis, X dan Y, X dan Y. Kalau 3D ditambah 1 aksis lagi, yaitu sumbu Z. Itu untuk memberikan ruang atau ketebalan. Selanjutnya ada common. Common diantaranya ada lain ya. Area ini memiliki tujuan ketika meletakkan kursor di atas icon. Deskripsi icon tersebut muncul ketika menggunakan sebuah icon. Perintah terkait akan muncul untuk memandu kalian, seperti select, start, point, atau enter value, dan sebagainya. Kemudian ada value atau control box, jadi dikenal dengan control box ya, digunakan untuk memasukkan nilai dan ukuran dan menunjukkan informasi numerik. Biasanya terletak di sudut kiri bawah ya, kalau kalian perhatikan nanti di bidang kerja SketchUp. Selanjutnya ada floating palettes. Mungkin kalian akan membutuhkan ketika menggambar. Kotak-kotak ini dapat dibuat saling lengket dengan yang lainnya dan dapat dikecilkan atau di minimize sehingga munculnya hanya nama window-nya saja. Jadi seperti AutoCAD, floating palettes ini bisa ditutup dan dibuka sesuai kebutuhan. Biasanya terletak di toolbar di bagian atas. Kalau mau ditutup tinggal di klik tanda silang, memunculkan lagi, nanti lihat di toolbar kalian munculkan lagi. Lebih jelasnya nanti kita akan praktek ya dengan aplikasinya. Kemudian pengenalan mouse, penggunaan mouse ya. Untuk menjalankan program ini dengan lebih baik dan efisien, disarankan untuk menggunakan mouse 3 tombol, kiri, tengah, dan kanan, dengan fungsi masing-masing tombol sebagai berikut. Kiri mengoperasikan perintah, kanan memunculkan perintah, dan tengah atau scroll mouse adalah untuk zoom atau pan, zoom in, zoom out dengan scroll ke depan dan scroll ke belakang. Atau yang tengah, scroll tengah ditekan, itu bisa sebagai perintah orbit ya. Nah, ini banyak perintah ya, nanti kita akan pelajari lebih jelasnya pada praktek. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, hold tengah, tekan shift atau ditekan scrollnya juga bisa, akan menghasilkan perintah orbit atau menggeser drawing area ya. Space atau spasi atau kursor ya. Escape untuk mengaktifkan perintah, L untuk line, C untuk circle, A untuk alt, E untuk erase untuk menghapus, P untuk push atau pull, Ctrl Z atau redo, Ctrl Z itu undo ya sebetulnya, kemudian Ctrl Y atau adalah redo. Tekan Ctrl bisa sebagai copy atau menggandakan. Move dengan tekan shift menggunakan pergerakan, up sejajar dengan blue axis, left dengan green axis, right dengan red axis. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan praktekkan ya. Nah, ini contoh toolbar dan floating palette ya yang tadi. Toolbarnya ada tulisan-tulisan dari di atas, yang icon-iconnya adalah floating palette. Nanti ini berkelompok, kalau akan mengaktifkan tinggal cari di toolbar, di tools,
Kalau untuk mematikan, kalau tidak dibutuhkan, tinggal geser ke drawing area, diklik silangnya, nanti hilang. Kemudian panduan yang ditunjukkan dengan menggunakan warna. Titik-titik hijau adalah endpoint, titik merah pada garis tepi bidang maupun ruang, titik cyan titik tengah terhadap tepi, titik biru permukaan bidang atau on face ya, garis merah sumbu X, garis hijau sumbu Y yang sudah kita jelaskan di awal, garis biru sumbu Z, garis magenta level paralel atau tegak lurus. Nah, ini parameter-parameternya nanti ya, kita akan praktekkan juga. Nah, terakhir adalah pengaturan dimensi dan unit. Sebelum memulai pekerjaan, sebaiknya kalian memulai atau mengatur acuan dimensi dan satuan yang akan dipakai, misalkan milimeter, sentimeter, atau meter. Caranya kalian klik Windows, lalu pilih model info. Nanti di sana ada tombol-tombolnya, kalian tinggal pilih ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan di aplikasinya. Nah, nanti kita pelajari ya sampai sedetail-detailnya supaya kalian menguasai ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.